Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Rainer Schoenemann. Saya adalah orang Jerman yang lahir dan dibesarkan dan juga sekolah di Indonesia, di Batu Malang, sampai ke SMA. Kemudian saya pergi ke Jerman untuk kuliah teologi dan menyelesaikan S3 di Belgia. Istri saya, Heidi Schoenemann, adalah seorang ahli ekonomi yang terlibat dalam pembinaan usaha kecil di tanah Papua dan juga seorang pelatih sepak bola putri di Jayapura. Ketiga anak kami berada di Jerman semua saat ini. Yang putri, yang Julia, sudah bekerja, sedangkan dua putra yang lain, Jan dan Ben, sedang berkuliah di Jerman. Saya adalah dosen dan juga pendeta di STT GKI, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, di Jayapura, sejak tahun 1995. Dan saya turut mendirikan Sekolah Alkitab Malam sejak tahun 1999 untuk pembinaan warga jemaat dan majelis jemaat dengan program 1 tahun yang telah menyelesaikan 108 angkatan di 17 kota dengan 3.031 lulusan di seluruh tanah Papua. Puji Tuhan. Sebuah lagu ciptaan saya sendiri berjudul Kerinduan Hati. Kerinduan Hati. Di pagi hari Yesusku datang menyembahmu, memohon padamu. Berkatilah hidupku, pakailah diriku, lindungi aku. Mulutku memuji namamu, telingaku mendengar firmanmu, tanganku melayani engkau. Hidupku ku serahkan bagimu. Di setiap waktuku perlu Roh Kudus memimpin langkahku. Urapilah kataku, jaga hatiku, berilah kasih-Mu. Mulutku memuji namamu, telingaku mendengar firmanmu, tanganku melayani engkau. Hidupku ku serahkan bagimu. Mulutku memuji namamu, telingaku mendengar firmanmu, tanganku melayani engkau. Hidupku ku serahkan bagimu, tanganku melayani engkau. Hidupku ku serahkan bagimu. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 20. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20 dengan tema tampil beda, jadi saksi dan berkat di dunia. Tampil beda, jadi saksi dan jadi berkat di dunia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah pada kami saat ini kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti akan sabda-Mu, supaya Engkau memakai hamba-Mu, supaya hamba berkata-kata dengan jelas, dengan sederhana, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kita semua diberkati dengan firman Tuhan, kita semua menjadi orang Kristen, menjadi jemaat yang tampil beda, yang jadi saksi dan jadi berkat di tengah-tengah lingkungan dan dunia di mana kita berada. Berbicaralah Tuhan,
karena kami siap untuk mendengar. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tampil beda, jadi saksi dan berkat di dunia. Bersama-sama kita mendengarkan suara Tuhan. Karena pada saat ini, jemaat yang dibutuhkan di tengah-tengah dunia adalah jemaat yang sungguh-sungguh tampil beda, jadi saksi dan menjadi berkat. Di mana merupakan sebuah jemaat yang menarik, yang membuat orang merasa betah, merasa diperhatikan, merasa dipedulikan, dan juga dikasihi. Dan kemudian mereka juga bisa bertumbuh dalam iman dan juga ikut terlibat dalam pelayanan. Itulah jemaat yang kita butuhkan pada saat ini. Paulus menasihati jemaat di Efesus yang hidup di tengah-tengah situasi adanya banyak sekali penyembahan berhala dan banyak orang yang menentang firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi itu sama dengan situasi kita saat ini, di mana banyak orang juga menentang Tuhan, banyak penyembahan berhala, banyak penyembahan kepada hal-hal yang lain. Maka kita pun pada saat ini dipanggil untuk tampil beda, jadi saksi dan jadi berkat. Ada 5 hal yang Paulus tekankan di sini yang membuat sebuah jemaat tampil beda dan pasti menjadi berkat, jadi saksi tengah-tengah dunia ini. Saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah cara hidup yang arif, yang bijak, ayat 15 dan ayat 16. Cara hidup yang arif dan bijak, ayat 15 dan 16. Paulus tekankan pertama-tama bahwa yang menentukan adalah cara hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat yang berbeda, yang berorientasi kepada hal-hal yang bernilai kekal dan bukan kepada hal-hal yang fana. Perhatikanlah dengan seksama dan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan bijak. Artinya bukan sekedar pengetahuan di sini yang penting, tetapi cara praktis mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala tindakan sehari-hari kita. Juga dengan memperhitungkan kedatangan Tuhan Yesus yang dapat datang setiap saat. Ini akan membuat kita semua menjadi arif, jadi bijak dalam langkah-langkah kita, menggunakan materi kita, menggunakan harta kita, menggunakan waktu kita, menggunakan kemampuan kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menyiapkan diri akan kedatangan Tuhan bersifat bijak dan arif. Tentu kita boleh menikmati dan harus menikmati pemberian Tuhan, juga pemberian Tuhan secara materi, tetapi orientasi kita, arah kita, fokus kita haruslah kepada hal-hal yang bersifat kekal. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh bersifat arif dan bijaksana. Dan kita dapat melayani Tuhan dengan nilai-nilai yang kekal. Mari sama-sama kita membuat komitmen, membuat keputusan untuk sungguh-sungguh mau tampil beda dengan cara hidup yang beda, orientasi yang beda, untuk sungguh-sungguh mementingkan nilai-nilai yang kekal, menggunakan waktu kita, menggunakan harta kita untuk kepentingan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, ayat 17. Inilah pembeda yang kedua, yaitu mengerti dan melaksanakan kehendak Tuhan. Dan ini sesuatu yang berbeda total dengan dunia sekitar kita. Paulus berbicara dengan sangat keras, yaitu jangan bodoh. Artinya, jangan bodoh dan jangan tiru cara dunia yang bersifat melawan Tuhan, yang bersifat acuh tak acuh terhadap Tuhan, yang hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Jangan bodoh dan jangan kita ikuti mereka. Karena kita juga berada dalam situasi akhir zaman. Artinya setiap saat Yesus dapat datang kembali, sehingga kita perlu mengerti apa yang merupakan kehendak Tuhan. Ini berarti kita terus perlu belajar dan mengerti firman Tuhan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi kehidupan kita sehari-hari. Ada kerinduan yang mendalam dalam diri kita untuk mementingkan nilai-nilai Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau ini kita lakukan, kita pasti akan tampil beda, jadi saksi, jadi berkat bagi orang lain. Mari sama-sama kita katakan kita mau berorientasi, kita mau fokus mengerti kehendak Tuhan.
dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Terus berusaha untuk belajar menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam semua bagian kehidupan kita. Yang ketiga adalah dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, ayat 18. Pribadi dan jemaat yang tampil beda adalah jemaat atau pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Artinya di sini dipenuhi Roh Kudus bertentangan, bertolak belakang dengan dipenuhi oleh anggur, yaitu mereka orang yang bebal, orang yang fasik, orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak sadar. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti kita memberikan ruang agar Roh Kudus menguasai hidup kita. Semua bagian kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Pola pikir kita, sikap kita, tindakan kita, dan juga perasaan kita, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Ini berarti kita juga perlu diperbaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Dalam Efesus 1 ayat 23 dan juga pasal 4 ayat 13, orang percaya dipanggil untuk mencapai pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Yesus Kristus. Dan juga di Efesus pasal 3 ayat 19 dikatakan untuk mencapai kepenuhan Allah Bapa. Dengan demikian maka kita sebagai pribadi, sebagai jemaat dipanggil untuk dipenuhi oleh Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan kata perintah di sini yaitu hendaklah kamu penuh Roh Kudus adalah dalam bentuk present tense, artinya dalam bentuk saat ini. Artinya pengalaman Roh Kudus yang telah kita alami harus terus-menerus kita alami, kita perbaharui terus-menerus, dan terus-menerus kita alami secara baru. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman masa lalu. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus secara baru tiap-tiap hari dan terus-menerus. Mari sama-sama kita membuka diri kita seluas-luasnya untuk kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, agar kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita akan tampil beda dalam pola pikir kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita. Kita akan berbeda dengan orang-orang sekitar kita. Jadi kesaksian, jadi berkat bagi orang lain. Yang keempat adalah di sini dipenuhi pujian Mazmur. Dipenuhi pujian Mazmur ayat 19. Pribadi dan jemaat yang sungguh-sungguh dipenuhi sukacita, penyembahan, saling menguatkan, saling menolong, pasti akan jadi kesaksian, pasti akan beda, pasti akan jadi berkat bagi orang lain. Ada suasana yang positif, saling motivasi, saling mendukung, saling menguatkan, saling menolong di tengah-tengah jemaat. Dan Paulus katakan di sini bahwa ini dapat terjadi lewat puji-pujian, lewat mazmur, lewat penyembahan yang kita lakukan. Sehingga pujian penyembahan dapat sungguh-sungguh membersihkan jiwa kita dari rasa kekalutan, rasa kekhawatiran, rasa putus asa, dapat diisi dengan firman Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh mengarahkan diri kita kepada hakikat pribadi Allah yang penuh kasih, yang penuh anugerah, yang penuh kesabaran, penuh kesetiaan, pengampunan kepada kita. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat dipenuhi sukacita penyembahan. Dengan demikian, kita dapat sungguh-sungguh mengarahkan diri kita kepada semua hal yang baik yang Tuhan mau berikan kepada kita. Seorang Bapak Gereja, Yohanes Calvin, pernah mengatakan, siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Pada saat kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan, maka kita terus-menerus akan diperbaharui dengan suasana kasih, suasana damai dalam diri kita. Dan kita akan dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Dan itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang sekitar kita. Dan kita akan tampil beda, jadi saksi, jadi berkat bagi orang lain. Mari sama-sama kita membuat komitmen untuk sungguh-sungguh mau saling mendukung satu dengan yang lainnya. Mau memotivasi orang lain, mau sungguh-sungguh menguatkan orang lain, juga mau terlibat dalam penyembahan, mau memuji Tuhan sehingga menguatkan hati kita dan sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang terakhir, yang kelima adalah bersyukur dalam segala sesuatu. Bersyukur dalam segala sesuatu. Inilah pembeda yang kelima dalam ayat 20. Sikap bersyukur dalam segala sesuatu. Menjadi pribadi yang positif, jemaat yang positif, yang dikuasai roh syukur, sangat menentukan. Sehingga pola pikir yang negatif, pola pikir yang kurang baik, dapat sungguh-sungguh yang melumpuhkan, dapat kita singkirkan, dapat kita enyahkan, sehingga kita dikuasai oleh pikiran yang positif dari Allah sendiri. Dan ini bukan sekedar hanya pemberi semangat begitu saja. Kenapa?
Karena kita memiliki banyak alasan yang sangat-sangat kuat untuk bisa bersyukur setiap saat. Hanya kita manusia memang cenderung, kita orang percaya, cenderung untuk melupakannya. Kita cenderung untuk lupa bersyukur. Daud dalam Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya." Karena memang kita sering lupa dan sering fokus kepada masalah kita dan bukan kepada kebajikan Tuhan, sehingga kita lama-kelamaan dikuasai dan dilumpuhkan oleh persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Kita cenderung untuk melihat ke bawah kepada masalah. Inilah cara iblis yang mau melumpuhkan kita, menjatuhkan kita. Tetapi Daud dan juga Paulus mengajak kita untuk melihat ke atas, untuk melihat kepada Tuhan, untuk melihat kepada kebaikan Tuhan, melihat kepada apa yang Tuhan telah lakukan, hakikat Tuhan, kebaikannya bagi kita. Kenapa? Karena ada banyak alasan secara objektif mengapa kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Misalnya, kita dapat bersyukur karena kita dikasihi oleh Tuhan, kita diterima oleh Tuhan, kita dihargai oleh Tuhan. Ada kepastian pengampunan, ada kepastian keselamatan. Nama kita tertera di sorga, ada kepastian keselamatan bagi kita. Ada pemberian Roh Kudus sebagai penolong, penguat, sebagai pengajar, penghibur dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali. Dan juga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada persekutuan orang percaya, dan juga ada pengharapan kehidupan kekal. Ini semua merupakan fakta-fakta objektif yang tak tergoyahkan, yang tetap berlaku apapun situasi kita, tetap berlaku dan membuat kita bisa bersyukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Luar biasa. Tetapi kita juga memiliki banyak alasan yang bersifat subjektif, alasan yang kita alami untuk bersyukur dalam kehidupan kita secara pribadi. Misalnya dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita. Saat kita melihat ke belakang, memandang ke belakang, kita bisa lihat ada jejak tapak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah kita alami dari tahun ke tahun, sehingga kita sungguh-sungguh boleh katakan, benar Tuhan, Engkau patut dipuji, aku patut bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Luar biasa. Jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Dan juga kalau kita melihat ke belakang, memandang ke belakang, maka kita boleh katakan bahwa Tuhan Yesus yang sama, yang telah menolong kita di masa lalu, Dia pun juga akan menyertai kita di masa yang akan datang. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Ada lebih dari 10.000 alasan untuk kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, kita terus-menerus dikuasai oleh roh syukur atas alasan-alasan objektif, hakikat Tuhan, kebaikan Tuhan yang berlaku kekal untuk kita, dan juga untuk semua kebaikan Tuhan yang bersifat subjektif yang kita alami dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, dan juga dalam jemaat kita. Dan pujian penyembahan ini diarahkan kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh membuat komitmen, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, baik pribadi, keluarga, maupun dalam jemaat kita. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh tampil beda. Aku mau jadi saksi, aku mau jadi berkat di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah dunia di mana aku berada, dengan memperhatikan cara hidup saya, dengan menggunakan waktu saya dengan baik, menggunakan materi saya, kemampuan saya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Aku sungguh-sungguh mau mengerti dan aku mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saya. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Katakan, Tuhan Roh Kudus, aku mau Engkau memenuhi aku, menguasai semua bagian kehidupanku. Katakan, Tuhan, aku mau dikuasai oleh roh, dipenuhi oleh roh puji-pujian mazmur bagi Tuhan. Dan juga dikuasai roh saling mendukung di tengah-tengah jemaat, saling menopang, memberikan semangat, motivasi satu dengan yang lainnya. Bersama-sama kita juga katakan, Tuhan, kita mau dipenuhi dengan rasa syukur atas semua kebaikan Tuhan yang berlaku kekal untuk kita. Pengampunannya, anugerahnya, kasihnya, pengharapannya, damai sejahteranya, keselamatannya, Roh Kudus yang diberikan. Semua itu boleh membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga boleh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan juga tengah-tengah jemaat kita. Jangan pernah lupa mengucap syukur. Tuhan Yesus akan memberkati kita, akan membuat kita menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang tampil beda,
jemaat yang menjadi saksi, jadi berkat. Karena kita mempunyai cara hidup yang berbeda. Karena kita sungguh-sungguh mencari dan mengerti kehendak Tuhan. Kita dipenuhi Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh roh puji-pujian mazmur. Dan juga dikuasai oleh rasa syukur kepada Tuhan. Itu membuat kita menjadi jemaat yang tampil beda, jadi saksi dan berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau memberikan hak istimewa pada setiap kami untuk boleh tampil beda, jadi saksi, jadi berkat, baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat di tengah-tengah dunia ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau jadikan tiap kami sungguh-sungguh orang-orang Kristen yang tampil beda, jadi saksi, jadi berkat dimanapun kami berada, dengan segala cara hidup kami, dengan cara pelayanan kami, dengan keberadaan kami, sehingga orang melihat bahwa Yesus hidup dalam kita dan memuliakan Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan kekal. Kau juga memberkati tiap-tiap kami di tengah-tengah situasi kehidupan kami masing-masing. Sertai kami dan juga berkati kami. Demi Yesus Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebuah lagu ciptaan saya sendiri dari Roma 8 ayat 38 dan 39 yang berjudul Janji Kasihmu. Janji Kasihmu. Saat ku cemas, saat ku ragu, saat ku bimbang, oh, ku putus asa, hanyalah satu ku pegang teguh, itulah janji-Mu Tuhan untuk hidupku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari cinta kasih-Mu Tuhan. Engkau berjanji akan menyertaiku sampai akhir waktu. Tak ada yang dapat memisahkanku dari cinta kasih-Mu Tuhan. Kau berjanji akan menyertaiku sampai akhir waktu. Saat ku cemas, saat ku ragu, saat ku bimbang, oh, ku putus asa, hanyalah satu, oh, ku pegang teguh, itulah janji-Mu Tuhan untuk hidupku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari cinta kasih-Mu Tuhan. Kau berjanji akan menyertaiku sampai akhir waktu. Tak ada yang dapat memisahkanku dari cinta kasih-Mu Tuhan. Kau berjanji
akan menyertaiku sampai akhir waktu. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan.